أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Insyaallah kita akan membaca Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan yang Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya Abu Hurairah menyatakan al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'batan a'laha au fa'arfa'uha au fa'afdaluha ala ikhtilafil riwayat qaulu la ilaha illallah. Iman itu bid'un wa sittuna, antara 63 sampai 69, atau bid'un wa sab'una, 73 sampai 79 cabang. Yang paling afdolnya adalah ucapan la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thoriq, dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah satu cabang dari keimanan. Dan Imam Baihaqi rahimahullah akan menyebutkan cabang-cabang keimanan tersebut, insyaallah disertai ayat atau dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi dalam hadis itu cuma disebutkan yang paling tinggi dan yang paling rendahnya. Adapun tengah-tengahnya tidak disebutkan. Maka beliau di sini mencoba menyebutkan tentang cabang-cabang keimanan. Halaman 21. Pembukaan kitabnya dilewati langsung halaman 21. Al-awwalu min syu'abil iman, yang pertama dari cabang-cabang keimanan. Al-imanu billahi azza wa jalla, beriman kepada Allah azza wa jalla. Liqaulihi ta'ala wal mu'minuna kullun amana billah. Karena ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang beriman kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Wa liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, kalian berimanlah kepada Allah. Surah An-Nisa. Tsumma saqa fihi hadisa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menyebutkan dalam cabang yang pertama ini hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Footnote nomor 2. Lewat. Footnote nomor 1. Al-imanu mushtaqun minal amni alladzi wa diddul khaufi. Iman itu adalah mushtaqun, pecahan dari al-amni, aman, keamanan, alladzi wa diddul khaufi, yang mana itu adalah kebalikan dari rasa takut. Wa inda itlaqihi yuradu bihi at-tasdiq, dan ketika diitlaqkan maka yang diinginkan adalah at-tasdiq, pembenaran. Wal imanu billahi ta'ala, dan beriman kepada Allah ta'ala, isbatuhu wal i'tirafu biwujudihi, isbatuhu penetapan, wal i'tiraf dan mengakui biwujudihi bahwasanya Allah itu ada.
Wal imanu lahu dan beriman kepadanya, kepada Allah, al qabulu anhu wa ta'atu lahu. Beriman kepada Allah artinya al qabulu anhu, menerima darinya, wa ta'ah dan taat kepadanya. Tarifnya kelihatannya ada yang kurang ya. Iman kepada Allah hanya disebutkan penetapan dan mengakui adanya Allah. Yang sering lewat iman kepada Allah itu sering kita ulang-ulang. Mengimani Allah itu ada. Kemudian sifat, mengimani sifat rububiyah Allah. Yang ketiga mengimani sifat uluhiyahnya. Yang keempat mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu iman kepada Allah. Wal imanu bin Nabi alaihi salatu wasalam, dan beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam, isbatuhu wal i'tirafu binubuwatihi, penetapan dan mengakui dengan kenabiannya. Wal imanu lin Nabi alaihi salatu wasalam, dan beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ittiba'uhu, yaitu ittiba, mengikuti beliau, wa muwafaqatuhu, dan mencocoki beliau, wa ta'atu lahu, dan taat kepada beliau. Wa yanqasimu al-imanu ila khafiyyin wa jaliyin. Wa yanqasimu, dan terbagi al-imanu, keimanan, ila khafiyyin wa jaliyin. Iman al-khafi dan iman yang jeli. Yang khafi apa? Samar. Batin. Batin tidak terlihat. Wal jeli, dan keimanan yang nampak. Fal khafi, iman yang tersembunyi, yang batin, wa an-niyatu wal azaim, yakni niat-niat wal azaim, keinginan-keinginan, azam, allati la tajuzu al ibadatu illa biha, yang mana ibadah-ibadah itu tidak boleh kecuali biha, dengan niat-niat tersebut. Jadi semua ibadah itu harus ada niatnya, tapi bukan berarti niat itu harus dilafadzkan, karena niat itu tempatnya ada di hati. Wal jali, itu yang pertama khofi, niat kita. Wal jalir, yang apa? Terang, dohir. Yang dohir, iman yang jali, ma yuqamu bil jawarihi iqamatan dohiratan, segala sesuatu yuqamu yang dilakukan bil jawarih, dengan anggota badan, iqamatan dzahiratan, dengan praktek yang nampak. Kal qiraati, seperti membaca. Membaca apa iki? Quran apa Al-Quran? Apa keutamaannya membaca Al-Quran? Masya Allah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dihitung baginya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Kemudian diantaranya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran kelak pada hari kiamat akan datang syafi'an li ashabihi, akan datang sebagai pemberi syafaat bagi mereka ashab yang senantiasa bersama Al-Quran. Satu hari berapa juz? Satu hari 1 juz bisa apa? Bisa, ngantani pembeli karo maca Al-Quran. Beda nek dadi melu uang. Kal qiraah, membaca Al-Quran. Ya, dengan membaca Al-Quran akan mendapatkan ketenangan, insyaallah. Akan mendapatkan ketenangan. Was sholat, dan sholat.
wasyam, puasa, wazakah, zakat, wal hajj, wal jihad fi sabilillah wa ghairiha, jihad di jalan Allah dan selainnya. Wa kullu dzalika imanun wa islamun, semua itu adalah iman dan Islam. Wa ta'atun lillahi azza wa jalla, adalah dan ketaatan pada Allah. Wali Rasulih alaihi salatu wassalam, dan juga ketaatan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Illa annau imanun lillahi ta'ala bimakna annau ibadatun lahu. Dikecualikan perbedaannya bahwasanya beriman kepada Allah Ta'ala maknanya adalah ibadatun lahu, beribadah lahu kepada Allah. Iman kepada Allah maknanya ibadah kepadanya. Wa imanul Rasul alaihi salatu wasallam, dan beriman kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bimakna annau qabulun anhu, maknanya adalah menerima darinya, duna ayakuna ibadatan lahu, bukan maknanya beribadah kepada beliau. Karena al ibadatu, sesungguhnya ibadah itu la takunu min adin illa lillah, tidaklah boleh beribadah, keberadaannya itu dari seseorang itu kecuali hanya untuk Allah. Itu mana iman kepada Allah. Footnote nomor 2, Abu Hurairah wa Abdurrahman ibnu Sahr ad-Dawsi. Abdurrahman ibnu Sahr ad-Dawsi. Nama beliau ini diperselisihkan sampai 33 nama ya, kalau tidak salah. Namanya sampai diperselisihkan sampai 33 nama. Min aktsari sahabati riwayatinil hadis, termasuk sahabat yang paling banyak periwayatan dalam hadis, yakni piye macane iki? Wari lil hadis lahu. Hadisnya berapa itu? Lah, Pak mesti ditakok-takok kalau ini. Wis tekan kotor lho. Lahu arba'un wa sab'una wa salasumi'atin wa khamsu alfin hadisan. Wa tufiya bil Madinati al Munawwarah sanata sabain wa khamsin. Beliau diwafatkan di kota Madinah tahun 57 Hijriah. Hadis yang dihafal tadi 5.374. Ya, mereka ahlul ilmi sempat ya untuk mengumpulkan hadisnya Abu Hurairah sebanyak itu. Dipilih-pilih, Masya Allah. Tsumma saqa fihi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-muttafaq alaihi fi sahihaini. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta yaqulu, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Faman qala, maka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni, maka sungguh dia telah terjaga dariku, nafsahu wa malahu illa bihaqqihi, jiwa dan hartanya kecuali dengan haknya. Catatan kaki nomor 3, wa dhamiru bihaqqihi rajiun ilal Islam. Bihaqqihi, dhamir hu, itu kembali ke Islam. Al-mafhum min qaulihi la ilaha illallah, yang difahami dari ucapan la ilaha illallah. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam sebuah riwayat riwayat Imam Muslim, illa bihaqqiha, illa bihaqqiha dengan dhamir ha, ai asyhadah, ini persaksian. Wa qauluhu wa hisabuhu ala Allah, ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, hisabuhu ala Allah, hisabnya atas Allah, maknahu
fi ma yusirru bihi minal kufri wal ma'asi. Maknanya adalah pada perkara-perkara yang dia sembunyikan minal kufri wal ma'asi, dari kekufuran dan maksiat-maksiat. Fa inna nahkum alai bil Islam, karena sesungguhnya kami menganggap orang tersebut dia sebagai orang Islam. Wa nu'akhidhu bihuquqihi bihasbi ma yaktadhihi dhahiru halihi wa Allah subhanahu wa ta'ala yatawalla hisabahu. Kemudian wa hisabu ala Allah ta'ala. Wa hadisu Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu fi sahih Muslim. Selanjutnya, dan hadis Utsman ibni Affan. Apa keutamaannya Utsman ibni Affan? Ya Mas. Dzunuraini, siapa sama siapa? Ya, putrinya Nabi yang pertama. Terus keutamaan yang lain, Mas Supri. Utsman ibni Affan. Apa? Jamin masuk surga. Ya, dijamin masuk surga. Terus Mas Haris. Malaikat malu sama Utsman. Terus keutamaannya membeli sumur rumah itu apa? Utsman lah. Terus ucapannya Nabi apa itu? Enggak, sumur rumah. Penduduk Madinah tidak ada air, terus sumurnya orang Yahudi dibeli itu loh. Tidak ada yang mudaratkan Utsman setelah ini. Mana? Madinah, insyaallah. Madinah, insyaallah. Sumur rumah. Wa hadisa Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu fi sahih Muslim. Man mata. Dan hadisnya Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu dalam sahih Muslim. Man mata, siapa saja mata, meninggal dunia, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu alla ilaha illallah, sesungguhnya tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Catatan kakinya nomor 1. Rawa Muslim fil iman. Babu dalil ala anna man mata ala tauhid dakhalal jannah qat'an. Bab ad-dalil ala anna man mata ala tauhid, sesungguhnya siapa saja yang mati di atas tauhid dakhalal jannah qat'an, secara pasti dia akan masuk surga pasti. Walafdu ingdahu man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Walafduhu ingdahu, ingdah siapa? Siapa Mas? Walafduhu ingdahu nya siapa? Terus lafduhu yang pertama? Lafduhu ingdahu, Mas Aris. Kemana dan kemana itu? Walafdul muslim ingdahu, kemana? Ingdahu nih. Sama-sama Muslim. Dan lafadznya Imam Muslim. Terus? Oh, takok sapa iki? Ha. Dilewati. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang meninggal dunia dan dia tahu bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, pasti masuk surga. Wa huwa kadzalika fi Musnad Ahmad min hadisi Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Itu cabang yang pertama, beriman kepada Allah. Cabang yang kedua, asani min syu'abil iman.
Yang kedua dari cabang-cabang keimanan, al-imanu bi Rasulillah azza wa jalla sallallahu alaihi majma'in wasallam. Cabang yang kedua beriman dengan utusan-utusan Allah. Beriman kepada utusan-utusan Allah. Footnote nomor 2, ay tasdiquhum bi jami'i ma ja'u bihi anillahi azza wa jalla. Yakni membenarkan mereka utusan-utusan Allah bijami'i maja'u dengan segala sesuatu, dengan semua yang mereka datang dengannya adalah dari Allah. Liqaulihi ta'ala wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, kullun mereka semuanya amana billahi beriman pada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusuli dan utusan-utusannya. Catatan kaki nomor 3, rawahu al-Bukhari fi fadhailil Quran. Imam Bukhari telah meriwayatkan tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran, wa Muslim dan juga Imam Muslim. An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, man qara'a hataini al-ayataini, siapa saja qara'a yang membaca dua ayat ini, min akhiri suratil Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah, fi lailatin di suatu malam, kafatahu, maka dua ayat tersebut akan mencukupinya. Siapa saja yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka dua ayat tersebut akan mencukupinya, yakni hadil ayah wallati ba'daha, yakni ayat 285 dan 286. Ayatnya berapa surat Al-Baqarah? 286. Itu keutamaan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Adapun penjelasannya, sarannya la kafatahu perlu dilihat lagi. Dua ayat ini akan mencukupinya. Kemudian kata mu'alif rahimahullah, wali hadisi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi sahihaini, dan juga hadisnya Umar ibn al-Khattab dalam kitab As-Sahihaini. Umar ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga dan sudah punya istana. Sudah punya istana di surga. Dan dengan hadisnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dalam kitab As-Sahihaini fi su'ali Jibril alaihissalam, tentang pertanyaan Jibril alaihissalam, al-imanu antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Beriman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan utusan-utusannya. Al-Hadis. Footnote nomor 1, hadis Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi su'ali Jibril alaihissalam laisa fi sahihaini kama dzakara al-mu'allifu rahimahullah. Jadi tadi disebutkan hadisnya Umar ibn al-Khattab itu terdapat dalam kitab Sahihaini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadisnya Umar bin Khattab itu tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebagaimana yang telah disebutkan penulis. Wa innama wa inda Muslim faqat, hanya saja hadisnya Umar bin Khattab ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, yakni hadis nomor 8. Bab bayanul imani wal islam wal ihsan wa wujubil imani bi isbati qadarillahi subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasan dari muhakkik. Kemudian
Walladzi fi shahihaini, adapun yang terdapat dalam kitab Shahihaini, Sahih Bukhari dan Muslim, fi su'ali Jibril, tentang pertanyaan Jibril, huwa hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu dari hadisnya Abu Hurairah. Rawahu al-Bukhari fil iman, Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam al-iman. Bab soal Jibril an Nabi alaihi salatu wassalam anil imani wal islami wal ihsan wa ilmi sa'ah wa bayanin nabi alaihi salatu wassalam lahu. Paham lagi? Paham Mas Subri? Tadi disebutkan hadis Jibril itu kan dikatakan sahabatnya Umar bin Khattab. Ya, Mas Subri. Penulis kan Imam Baihaqi menyatakan dari Umar bin Khattab disebutkan dalam Shahihaini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Padahal yang benar hadisnya Umar bin Khattab itu cuma diriwayatkan Imam Muslim. Yes. Lah, yang dalam riwayat pertanyaan Jibril yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu dari sahabat Abu Hurairah, bukan sahabat Umar Ibn Khattab. Mas Suri, Mas Aris pahami? Nah, ya boleh nih. Terus yang benar dalam Shahihain itu dari sahabatnya Abu Hurairah. Wes, awan dia asal gak ngerti toh? Jadi ngerti. Hadis apa? Jadi delok meneh kok sahabate sapa iku. Masih hadis ini. Ya jajal engko dicek. Sahabatnya sapa terus sing isore Imam Nawawi ya. Biasanya kan langsung rawahu. Asalisu min syu'abil iman, yang ketiga dari cabang-cabang keimanan, al-imanu bil malaikati, beriman dengan malaikat-malaikat, lil ayati wal hadis al-madhkuraini. Dalilnya dengan ayat dan hadis yang keduanya telah disebutkan. Al-malaikatu khalaqahumullahu ta'ala min nur. Footnote nomor 2. Malaikat Allah telah menciptakan mereka dari cahaya. Wa khalaqal jinna minan nar, dan Allah telah menciptakan jin dari api. Wa khalaqa Adam mimma wusifa fi kitabihi al-aziz, dan Allah menciptakan Adam dengan apa yang telah disifatkan dalam Al-Qur'an, min turab, dari min turab, min tinin, min salsalin kal fakhar. Apa beda dari turab sama atin? Turab tanah, tin apa Mas Aris? Turab sama tin? Kita podo tanah kok. Min salsalin kal fakhar. Apa? Min salsalin kal fakhar, dari tanah kering seperti tembikar. Dari tanah kering kal fakhar, seperti tembikar. Tembikar apa? Nyerah. Dilewati sih. Al-malaikatu khalaqahumullahu ta'ala minan nurir. Malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya. Wa khalaqal jinna minan nar, dan Allah menciptakan jin dari api. Wa khalaqa Adam mimma wusifa fi kitabi al-aziz, dan Allah dan Adam telah diciptakan, dan Allah telah menciptakan Adam dengan sesuatu yang telah disifatkan dalam Al-Qur'an, min turab, min tin, min salsalin kal fakhar, dari tanah kering seperti tembikar. Yang keempat, ar-rabi'u min syu'abil iman. Yang keempat dari cabang-cabang keimanan, al-imanu bil Qur'ani
wa jami'il kutubi al-munazzalati qablahu, beriman kepada Al-Quran dan semua kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Pada nomor 3, wa anal Qur'ana nasihun lima qablahu minal kutubi, dan sesungguhnya Al-Quran adalah nasihun, sebagai penghapus kitab-kitab yang sebelumnya. Wa annahu yasluhu likulli zamanin, dan mengimani bahwasanya Al-Quran itu layak likulli zamanin, untuk setiap masa, wa makanin, dan setiap tempat, ila qiyamis saah, sampai tegaknya hari kiamat. Jadi tidak benar kalau ada ucapan yang mengatakan Al-Quran itu cocoknya hanya untuk orang Arab, Indonesia terlalu berat. Syariat cadar bukan syariat Islam, itu syariat untuk orang-orang Arab. Liqauli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, kalian berimanlah kepada Allah, wa rasulihi, berimanlah kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan berimanlah kepada kitab yang telah Allah turunkan pada utusannya, wal kitabil ladzi unzila min qablu, dan pada kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Walil ayati wal hadis al madhkuraini aidon, dan juga berdasarkan ayat dan hadis yang telah disebutkan juga sebelumnya. Footnote nomor 1, catatan kaki nomor 1, wa tatimmatul ayat, ayat secara sempurna. Wa may yakfur billahi, dan siapa saja yang kufur pada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi wal yaumil akhir, kufur pada utusan-utusan dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Sudah dapat 4 cabang. Apa saja tadi? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, yang kedua iman kepada Rasul, utusan-utusan, yang ketiga iman kepada malaikat-malaikat, yang keempat iman kepada Al-Quran dan semua kitab-kitab yang telah diturunkan. Allah ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.